Ikan hiu makan tongkol. Kami ucapkan selamat bulan Ramadan. Oke, kembali lagi di Warung, Warta dan Kabar Burung. Tumbas! Warung, Warta dan Kabar Burung. Langsung saja ke berita yang pertama. Ada kasus mutilasi di Sleman, pelaku nekat membunuh korban karena terlilit utang pinjol. Polisi membeberkan alasan HP, 23 tahun, warga Temanggung, Jawa Tengah, melakukan pembunuhan terhadap korban berinisial A, 34 tahun, warga kota Yogyakarta. Selain membunuh, pelaku juga memutilasi tubuh korban. Pelaku mutilasi berhasil ditangkap pada Selasa 21 Maret 2023 di rumah keluarganya di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Data pelaku berinisial HP alias P, lahir di Temanggung, Jawa Tengah. Ujar Kasubit Pemnas Bidhumas Polda DIY AKBP Verena Sri Wahyuningsih dalam jumpa pers di Mapolda DIY Rabu 22 Maret 2023. Pelaku bekerja sebagai buruh harian lepas, sedangkan korban berinisial A merupakan warga kota Yogyakarta. Motif pelaku melakukan pembunuhan untuk menguasai harta korban, ucapnya. Sementara itu, di Reskrimum Polda DIY, Kombes Pol Nur Edi Irwansyah menjelaskan dari hasil pemeriksaan pelaku mengalami terlilit hutang pinjaman online. Tersangka terlilit utang pinjol dari 3 aplikasi senilai 8 juta, ungkapnya. Guna melunasi hutang itulah, pelaku lantas merencanakan menguasai harta benda milik korban, berinisial A, warga kota Yogyakarta. Dalam melakukan aksinya, pelaku mengajak korban berinisial A yang dikenalnya lewat media sosial Facebook ke salah satu wisma di Jalan Kaliurang, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Saat di dalam kamar salah satu wisma tersebut, pelaku membunuh korban. Pelaku juga memutilasi tubuh korban. Setelah melakukan pembunuhan dan memutilasi, pelaku membawa barang milik korban berupa sepeda motor, handphone, dan sejumlah uang. Pelaku mengambil uang milik korban senilai 300.000, satu handphone yang dijual 600.000, satu lagi motor milik korban tapi belum sempat dijual, ucapnya. Kami ucapkan semoga keluarga diberi ketabahan, keluarga si Mbak A ini ya berarti ya. Main dimutilasi aja, dikira ayam kali, padahal ini kan manusia. Pinjol 3 aplikasi senilai 8 juta. Pinjol memang terkenal dengan cara yang mudah untuk pencairan dana dalam waktu yang cepat. Berbeda dengan ketika kita hendak pencairan melalui bank atau semacamnya, tentu syaratnya lebih belibet. Dengan adanya pinjol, semua makin mudah, tapi bunganya itu pasti berkali lipat. Jadi waspadalah teman-teman, sekalipun kita meminjam uang atau berhutang, kita harus selektif dalam memilih tempat peminjaman uang. Mungkin teman-teman di sini atau mungkin Mas HP belum mengenal yang namanya Ada Kami. Semoga iklan masuk Ada Kami. Kami ucapkan selamat datang di Sabah. Lanjut berita yang kedua. Warta dan Kabar Burung. Kita ada berita prostitusi online di Purwokerto dibongkar, 6 mucikari ditangkap. Dilansir kompas.com, polisi membongkar kasus prostitusi online di salah satu hotel di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kasat Reskrim Polres Banyumas Kompol Agus Supriyadi mengatakan 6 orang yang berperan sebagai mucikari ditetapkan sebagai tersangka. Kami mengamankan 6 pelaku yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara booking order atau BO melalui aplikasi MiChat, kata Agus kepada wartawan Selasa 14 Maret 2023. Keenam tersangka yaitu MA 22 tahun warga Kabupaten Bekasi, FA 19 tahun warga Banyumas, I 23 tahun warga Banyumas, LW 23 warga Banyumas, FA 24 warga Banyumas, dan RH 26 warga Bekasi. Agus mengatakan pengungkapan bermula dari laporan pada Sabtu 11 Maret 2023 bahwa kamar hotel di Jalan Merdeka dijadikan tempat open BO melalui aplikasi MiChat. Para tersangka menggunakan aplikasi MiChat untuk mencari tamu dengan nama akun perempuan yang menarik.
Kemudian membuat kesepakatan harga dan meminta untuk ke kamar hotel yang telah disediakan tersangka. Harga yang ditawarkan kepada calon tamu bervariasi, mulai dari 300.000 sampai 1 juta. Setelah terjadi kesepakatan, tamu diarahkan menuju ke kamar yang sudah disiapkan dan pelaku keluar dari kamar, jelas Agus. Usai melayani tamu, tersangka mendapatkan upah dari masing-masing korban dengan besaran antara 50.000 sampai 100.000. Dari pemeriksaan, kami sudah menetapkan 6 tersangka mucikari, sementara yang 5 orang perempuan sebagai saksi korban. Kasus ini bentuk tindak pidana perdagangan manusia, ujar Agus. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pertanyaan yang menarik timbul, bagaimana kalau ternyata mucikari dan spek bidadari si ini mbaknya ini sama-sama mau, apakah itu masih bisa dimasukkan dalam konteks perdagangan manusia? Itu menjadi pertanyaan bagi saya. Kemudian ini kan sistemnya seperti calo ya, kurang lebih ya. Jadi dititip jual oleh si mucikari, nanti si mucikari dapat potongan 50 atau 100 dari penjualan tersebut. Kemudian dari 4 pelaku mucikari ini saya lihat usianya itu masih 23 tahun. Bagaimana 23 tahun ke bawah lah. Bagaimana kalau besok ditambah berarti masih 7 pemain lagi untuk membentuk timnas U23 yang berlaga di bidang mucikari, mungkin seperti itu. Kemudian aplikasi ini identik dengan warna hijau-hijau ya. Kalau yang hijau itu Grab, GoFood, itu tempat memesan makanan, memesan antar jemput. Kalau ini juga bisa memesan spek bidadari. Aplikasinya warna hijau juga, yakni micet. Tapi sayang sekali teman-teman saya yang menggunakan micet itu jadi terstigma buruk. Wah, kamu punya aplikasi micet ya? Pasti sering booking. Nah, padahal kan belum tentu juga. Padahal aplikasi tersebut diinstal untuk mencari pasangan hidup, mungkin bisa jadi seperti itu, tapi sudah disalahartikan. Jadi aplikasi ini sudah identik dengan booking-membooking lewat aplikasi micet, seperti itu. Warta dan kabar burung. Yeay, warungnya nong Sumampir, yang pesan gawe nong Sulawesi. Ya, kita order. Capek kawan, habis mengangkat galon jauh-jauh tapi cancel. Biasa, warung sekarang kan harus bisa delivery order. Booking order juga bisa, tapi bukan lewat micet. Lanjut ke berita yang ketiga. Kita ada berita tentang telanjang bulat saat beraksi. Pencuri di Purwokerto ini menyebutnya sebagai jimat. Dilansir dari kompas.com, seorang pencuri di SMK Muhammadiyah Pasir Kidul, Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dibekuk polisi. Dalam rekaman CCTV terlihat tersangka berinisial DR, 41 tahun, asal Garut, melakukan aksinya dengan telanjang bulat. Kasat Reskrim Polresta Banyumas Kompol Agus Supriyadi mengatakan aksi pencurian itu terjadi pada 27 Februari 2023. Pelaku masuk dengan merusak pintu atau jendela. Pelaku pada saat melakukan aksinya telanjang bulat, kata Agus kepada wartawan. Rabu 8 Maret 2023, Agus mengungkapkan pelaku mengaku selalu telanjang saat beraksi karena merupakan jimat. Keterangan pelaku setiap melakukan aksi selalu telanjang. Katanya itu merupakan jimat, jadi dia punya dukun, itu untuk melancarkan aksinya, jelas Agus. Menurut Agus, tersangka telah melakukan aksi pencurian di 15 lokasi berbeda. Pengakuannya sudah melakukan aksi di 15 TKP, rata-rata di sekolah dan kantor desa, ujar Agus. Tersangka beraksi di antaranya di SD Cilongo, SD Sukaraja, SMA Sukaraja, SD Kalibagor, SD Pati Raja, TK Pati Raja, Balai Desa Kedung Ringin, SD Karangwolas, dan Balai Desa Rempoah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara 7 tahun. Ini pertanyaannya adalah, mau renang, mau sauna, atau mau nyuri? Kok dadanya itu telanjang bulat? Lebih tepatnya dikira sauna mungkin ya, padahal kan ini aksi pencurian dan harus bugil. Ini wejangan dari si dukun ini cukup menarik untuk dikaji. Kenapa harus bugil? Apakah
nanti ini akan tidak terlihat sama sekali. Nah, ini bisa jadi judul penelitian teman-teman untuk meneliti sebuah fenomena dukun yang menyuruh korbannya untuk telanjang bulat saat mencuri seperti itu. Ini patut digali untuk interview. Kita agendakan dengan dukun tersebut. Alasan apa sebetulnya? Kenapa harus telanjang bulat? Sebetulnya saya juga tertarik. Fenomena telanjang bulat ini sebetulnya sering terjadi di kos teman saya. Nah, itu ada yang namanya hantu telanjang bulat. Jadi jam operasionalnya sama, jam-jam malam juga. Tapi ini seliwar-seliwir di depan kos, karena nggak ada baju. Terpantau murid alumnus serta para guru dari SD dan kantor kelurahan nanti yang tadi sudah disebut, yang sudah menjadi korban pencurian, nanti mungkin akan sharing di grup WA atau di status WA info ngantemi malinge. Warung, warta dan kabar burung. Lanjut berita yang terakhir, yakni 5 juta buruh dari 100 pabrik ancam mogok tolak UU Cipta Kerja. Apa dampak bagi ekonomi RI? Dilansir Tempo.co, Jakarta, Direktur Center of Economics and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira menanggapi rencana 5 juta buruh dari 100.000 pabrik melakukan mogok nasional. Mogok tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan disahkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Menurut Bima, mogok kerja mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian terutama di kawasan industri. Ekonomi bisa kehilangan perputaran hingga 13,8 triliun per hari akibat mogok kerja di industri manufaktur, ujar dia kepada Tempo pada Rabu 22 Maret 2023. Angka tersebut, kata Bima, dihitung dari total produk domestik bruto atau PDB. Harga berlaku di sektor industri pengolahan dibagi dengan hari kerja efektif dalam setahun. Jika mogok buruh dilakukan dalam waktu 5 hari, akan ada kehilangan PDB senilai 6,9 triliun. Menurut dia, itu angka yang cukup besar dan menjadi ancaman serius bagi target pertumbuhan ekonomi di 2023. Jadi kalau ada anggapan UU Cipta Kerja positif bagi ekonomi, itu salah besar. Justru hubungan industrial semakin memburuk dan merugikan pengusaha pada ujungnya, tutur Bima. Sebetulnya yang sepakat tentang kerugian yang cukup besar bukan cuma Mas Bima saja. Kami juga sepakat. Drama sekali berbicara tentang Perpu Ciptaker. Itu di tahun 2020, Cipta Kerja itu sempat menjadi sebuah problematik lah. Jadi sempat didemo di kala tahun itu, sampai akhirnya dipending, diajukan banding. Karena diajukan banding ke MK, makanya dipending dan harus direvisi. Terus dikasih tenggat waktu selama 2 tahun oleh MK untuk merevisi aturan tersebut. Tapi belum kelar 2 tahun, kok malah pemerintah itu mengeluarkan perpu baru, bukan revisi UU Ciptaker, tapi malah bikin perpu Cipta Kerja. Nah, ini menjadi catatan kritik. Kok malah disuruh revisi, malah cabut, disuruh bimbingan, malah ngilang. Nah, ibarat katakan seperti itu. Ada mahasiswa yang sedang dosen bimbingan, tapi disuruh revisi malah ngilang, disuruh ganti judul malah cabut. Kok seperti ekosistem dalam pemerintahan itu tidak saling bersinergi gitu loh. Kan jadi tidak respect antara si pembuat undang-undang dengan MK. Itu kok tidak saling menghormati. Itu menjadi catatan di pemerintahan periode ini. Ini perlu dikaji ulang sih terkait pengesahan Perpu Cipta Kerja. Semoga ini menjadi langkah yang dapat dikoreksi lah untuk institusi di negara kita. Baik, cukup sekian berita di Warung, Warta dan Kabar Burung hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan berita yang lebih bombastis, lebih fantastic for tentunya di Warung, Warta dan Kabar Burung. Tumbas!